Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazia Aura. Kalian bisa memanggil saya Ibu Nazia. Nah, kembali lagi kita bertemu pada kesempatan hari ini, yaitu pada pertemuan kedua mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pertama-tama Ibu ingin menanyai kabar kalian dulu. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian selalu senantiasa diberikan kesehatan dan selalu semangat belajarnya di rumah. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada materi selanjutnya, yaitu tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk memahami pengertian warga negara, lalu memahami kedudukan warga negara dalam negara. Selanjutnya, menganalisis pasal mengenai warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai status warga negara Indonesia. Status warga negara Indonesia adalah seseorang yang telah diakui oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai warga negara Republik Indonesia. Syaratnya adalah apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan dirinya ke kantor pemerintahan, maka dia berhak mendapatkan kartu tanda penduduk atau biasanya kita katakan KTP dan nomor induk kependudukan yaitu NIK. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengatur bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Karena sebagai warga negara Indonesia yaitu memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Jadi orang bangsa lain dan orang bangsa Indonesia mempunyai kedudukan yang sama. Selanjutnya, salah satu syarat berdirinya suatu negara adalah harus adanya rakyat. Tanpa adanya rakyat, negara itu tidak mungkin terbentuk karena rakyat mempunyai peran penting dalam negara. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di wilayah negara tersebut, sehingga biasa dibedakan bahwa apakah mereka itu adalah warga negara asli atau warga negara asing. Selanjutnya, bukan penduduk adalah orang asing yang bersifat sementara bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia atau negara tersebut dengan tinggalnya sesuai dengan visa yang diberikan oleh negara, yaitu contohnya adalah turis. Selanjutnya ada warga negara dan bukan warga negara. Warga negara adalah orang-orang yang berdasarkan hukum menjadi anggota di negara tersebut. Sementara bukan warga negara adalah orang yang tidak menjadi anggota dari negara tersebut, tetapi orang itu tinggal di dalam suatu negara. Nah, ada rakyat. Rakyat adalah semua orang yang ada di wilayah negara tersebut dan mereka taat pada peraturan di negara itu. Karena keberadaan rakyat sangatlah penting bagi terbentuknya suatu negara. Karena rakyat merupakan bisa merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negaranya sendiri. Selanjutnya mengenai asas-asas kewarganegaraan di Indonesia. Adapun terbagi dua, yaitu asas. Nah, yang pertama ada asas ius sanguinis, yaitu asas yang berdasarkan keturunan. Nah, asas kewarganegaraan ini berdasarkan keturunan yang biasanya keturunan dari orang tuanya.
tapi pada umumnya yang digunakan adalah keturunan dari ayahnya. Misalkan contohnya yaitu jika ibunya berwarganegaraan Malaysia dan ayahnya berkewarganegaraan Jepang, maka si anak akan berkewargaan negaraan Jepang karena asas ius sanguinis ini adalah asas yang menggunakan asas keturunan atau keturunan ayahnya, yaitu kewarganegaraan Jepang. Selanjutnya ada asas ius soli atau asas daerah atau berdasarkan asas tempat tinggal. Jadi asas ius soli adalah asas yang berdasarkan tempat kelahiran. Lalu penganut asas ini biasanya adalah Amerika dan Kanada. Misalnya, yaitu seorang dilahirkan di Amerika, lalu sedangkan orang tuanya adalah berkewarganegaraan Indonesia, maka ia adalah kewarganegaraan Amerika. Jadi di dalam asas ini adalah kewarganegaraan seseorang tidak akan terpengaruhi oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokannya itu adalah kewarganegaraan menurut tempat lahirnya, yaitu kewarganegaraan Amerika. Nah, selanjutnya adapun perbedaan dalam kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli ataupun ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan seseorang akan menjadi seperti yang pertama ada apatrid, lalu ada bipatrid. Selanjutnya ada apatrid. Apatrid adalah seseorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Jadi misalnya seseorang ini adalah keturunan bangsa A yang menganut negaranya adalah ius soli, yaitu asas keturunan, lalu seseorang ini malah lahir di negara B yang menganut ius sanguinis atau menganut asas di asas tempat lahirnya, maka seseorang ini bukanlah warga negara A maupun warga negara B. Jadi dia tidak mempunyai kewarganegaraan sama sekali. Selanjutnya ada bipatrid. Bipatrid ini adalah seseorang penduduk yang mempunyai dua kewarganegaraan sekaligus, atau bisa kita sebut yaitu kewarganegaraan rangkap. Misalnya, seseorang ini adalah keturunan dari bangsa B yang menganut asas lahir di negara A dan menganut asas ius soli. Karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap menjadi warga negara B tersebut. Sedangkan jika dia ke negara A, maka dia juga akan dianggap di warga negara di A karena berdasarkan kelahiran. Jadi dia diakui secara langsung mempunyai kewarganegaraan dua atau kewarganegaraan rangkap. Selanjutnya kita akan bahas mengenai syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Adapun syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia telah diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yaitu tentang kewarganegaraan Indonesia. Nah, bahwa penduduk asli Indonesia adalah secara otomatis akan menjadi warga negara Indonesia. Sedangkan orang dari negara asing jika ingin menjadi warga negara Indonesia maka harus mengajukan permohonan kepada pemerintahan Indonesia. Proses permohonan ini biasa dinamakan dengan kewarganegaraan atau naturalisasi. Nah, permohonan kewarganegaraan ini dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut. Naturalisasi biasa, yaitu orang dari bangsa asing yang ingin mengajukan permohonan sebagai warga negara Indonesia dengan cara naturalisasi biasa. Nah, menjadi warga negara Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada nomor 12 tahun 2006 sebagai berikut. Yang pertama ada
harus berusia 18 tahun atau sudah menikah. Lalu yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di Indonesia kurang lebih 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Lalu yang ketiga, harus sehat jasmani dan rohani. Lalu yang keempat, dapat berbahasa Indonesia dengan baik serta mengakui Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Lalu yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana sebanyak 1 tahun atau lebih. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia ini akan tidak menjadi kewarganegaraannya menjadi ganda atau rangkap. Lalu yang ketujuh, mempunyai pekerjaan atau penghasilan harus tetap. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah harus membayar uang kewarganegaraan atau ke kas negara Indonesia. Lalu selanjutnya ada naturalisasi istimewa atau luar biasa. Biasanya kewarganegaraan ini dapat diberikan langsung kepada mereka orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia dengan keinginannya bahwa mereka menginginkan sebagai menjadi warga negara Indonesia yang dapat diminta oleh wakil presiden dan disetujui oleh DPR dengan alasan kepentingan negara. Contohnya adalah seperti Christian Gonzalez, karena dia menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi istimewa ini, karena dia telah berprestasi dan berjasa terhadap Indonesia di bidang sepak bola dan diminta oleh presiden untuk menjadi warga negara Indonesia melalui naturalisasi istimewa atau luar biasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Pasal 23 Nomor 12 Tahun 2006, yaitu tentang kewarganegaraan, mengatur sebab-sebab kehilangannya kewarganegaraan Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada A, yaitu memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Lalu yang B, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain termasuk warga negara Indonesia. Lalu C, dinyatakan hilang kewarganegaranya oleh presiden atas kemauannya sendiri karena telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. Lalu yang D ada masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden atau negara langsung. Lalu yang E, masuk dalam dinas negara asing atas kemauannya sendiri karena jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya bisa dijabat oleh warga negara Indonesia. Jadi dia dinyatakan kehilangan warganegaraan Indonesianya. Lalu yang F, yaitu mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut, yang dinyatakan juga hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesianya. Lalu yang G, yaitu turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing meskipun itu tidak merupakan kewajiban yang ikut sertanya. Lalu yang H, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang diartikan sebagai tanda kewarganegaranya masih berlaku dari negara lain tapi atas namanya, sehingga bisa menyebabkan hilangnya kewarganegaraan Indonesianya. Lalu yang I, yaitu bertempat tinggal di luar
wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas, tetapi dia menetap di negara tersebut tanpa alasan yang sah dan menjadi warga negara Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas seperti biasa, yaitu 2 soal saja. Itu tadi soal yang Ibu berikan, yaitu 2 soal saja. Ibu harap kalian bisa mengerjakan soalnya dan dikumpul tepat waktu. Jadi cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa mudah dipahami dan tetap semangat. Lalu jaga kesehatan kalian untuk belajar di rumah, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.